Selamat pagi, kami di sini kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil final proyek kami yang berjudul pembuatan sabun padat dari minyak jelantah. Di sini kami pertama-tama ingin memperkenalkan diri. Dengan saya Indra Gunawan Sinurat, NIM 1803064. Dengan saya Ica Laura, NIM 1803061. Dengan saya Elijah Tembubulun, NIM 18350. Dengan saya Kajelina Agresianti Sirait dengan NIM 18. Baik, selanjutnya dimulai dari latar belakang. Minyak goreng bekas atau minyak jelantah adalah minyak yang telah digunakan secara berulang-ulang hingga 3-4 kali penggorengan. Minyak goreng tersebut akan mengalami perubahan sifat fisika kimia. Perubahan fisika atau penurunan kualitas pada minyak goreng ditandai dengan adanya proses hidrolisis, oksidasi, polimerisasi, dan reaksi pencoklatan yang disebabkan karena pemanasan pada suhu tinggi. Minyak jelantah lebih kental dibandingkan dengan minyak segar, disebabkan oleh pembentukan dimer dan polimer asam dan gliserida di dalam minyak jelantah karena pemanasan sewaktu digunakan. Berat waktu dan angka iodin minyak jelantah menurun, sementara berat dan angka penyabunan semakin tinggi disebabkan karena minyak jelantah mengalami kerusakan selama proses penggorengan dan pemanasan secara berulang-ulang yang mempengaruhi mutu dan nilai gizi bahan yang digoreng. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya Ica. Sabun adalah garam natrium dan kalium dari asam lemak yang berasal dari minyak nabati atau lemak hewani. Sabun yang digunakan sebagai pembersih dapat berwujud padat atau keras, lunak, dan cair. Suatu molekul sabun mengandung suatu rantai hidrokarbon panjang plus ion. Bagian hidrokarbon dari molekul itu bersifat hidrofolik dan larutan dalam zat-zat nonpolar. Sedangkan ujung ion bersifat hidrofolik dan larutan dalam air. Karena adanya rantai hidrokarbon, sebuah molekul sabun secara keseluruhan tidaklah benar-benar larut dalam air. Namun mudah tersubstansi dalam air karena membentuk misel atau micellars, yakni segerembol atau 50-150 molekul yang rantai hidrokarbonnya mengelompokkan dengan ujung-ujung ion yang menghadap ke air. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Kajelina. Selanjutnya adalah karakteristik sabun padat, yang dimana yang di sini karakteristiknya yang pertama aktivitas antioksidan atau IC50 dengan karotenoid 5%-nya sebesar 66,42 mU per mili dan karotenoid 10% 59,18 mU per mili. Untuk karotenoid 15%-nya adalah sebesar 10,21 mU per mili. Untuk karakteristik warna yang dimana di karotenoid dia kuning neon karot dan yang di karotenoid 10% dia kuning pizza, karotenoid 15% kuning pumpkin. Untuk aroma di karotenoid 5% dia lemongrass, di karotenoid 10% lemongrass juga, dan demikian juga dengan karotenoid 15%. pH-nya adalah sebesar 9,31 sampai 10,47. Kadar airnya sebesar 14,45 sampai dengan 16,28%. Hardness di sini adalah sebesar 1,40 sampai dengan 1,81 mm per detik. Untuk asam lemak di sini dia ada sebesar 0,42 sampai dengan 0,68%. Untuk lemak tidak tersabunkan yaitu sebesar 1,79 sampai 1,84%. Stabilitas relatif stabil pada penyimpanan suhu 60 derajat Celcius selama 3 minggu.
Pemanfaatan minyak jelantah pada sabun padat. Minyak goreng yang telah digunakan berulang-ulang pada suhu tinggi, kualitasnya akan menurun. Kandungan asam lemak bebas yang terdapat pada minyak jelantah dapat dimanfaatkan dengan melalui proses pemurnian yang akan diolah menjadi bahan baku industri non-pangan. Salah satu contohnya adalah sabun. Dapat dilakukan dengan mengelola trigliserida asam lemak bebas dan metil ester asam lemak pada minyak goreng dengan metode saponifikasi. Pada proses ini dapat digunakan dengan berbagai jenis bereaksi basa alkali untuk mendapatkan sabun dengan kualitas baik. Tahapan pembuatan sabun. Yang pertama yaitu penghilangan kotoran. Minyak goreng bekas proses penghilangan kotoran dipanaskan untuk menghilangkan partikel halus seperti protein, garam, gula, dan bumbu rempah-rempah. Yang kedua, proses netralisasi. Proses ini bertujuan untuk memisahkan asam lemak dari minyak sehingga. Yang ketiga, proses pemucatan. Proses pemucatan dilakukan untuk menjernihkan warna dan menghilangkan bau pada minyak goreng bekas dengan cara memanaskan minyak dengan suhu 70%. Selanjutnya dilanjutkan oleh Ica. Faktor yang mempengaruhi proses pembuatan sabun padat. Yang pertama itu konsentrasi larutan alkali. Digunakan dihitung berdasarkan siklometri reaksi, di mana penambahan minyak harus sedikit berlebih agar sabun yang terbentuk tidak memiliki nilai alkali bebas berlebih. Yang kedua itu suhu. Kenaikan suhu akan menyebabkan kenaikan kecepatan reaksi dan menurunnya rendemen sabun. Yang ketiga, pengadukan. Pengadukan dilakukan untuk memperbesar probabilitas interaksi molekul-molekul reaktan yang bereaksi. Yang keempat itu waktu. Semakin lama waktu reaksi menyebabkan semakin banyak pula minyak yang dapat tersabunkan. Berarti hasil yang didapat juga semakin tinggi. Tetapi jika reaksi telah mencapai kondisi setimbangnya, menambahkan waktu tidak akan meningkatkan jumlah minyak tersabunkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Eliezer. Prosedur kerja. Yang pertama adalah persiapkan bahan yang akan digunakan untuk membuat sabun seperti minyak jelantah yang telah dijernihkan. Kemudian NaOH, warna makanan, air, dan juga garam. Selanjutnya dilakukan penimbangan bahan baku. Setelah dilakukan penimbangan, lalu akan dilakukan pelarutan NaOH dengan cara memasukkan NaOH ke dalam wadah yang telah berisi air. Kemudian diaduk sampai rata. Yang ketiga, setelah itu larutan NaOH akan dimasukkan ke dalam wadah yang berisi minyak jelantah, kemudian diaduk sampai tercampur. Kemudian diberikan pewarna dan garam. Kemudian diaduk sampai rata dan berubah warna, kemudian sabun tersebut akan dicetak dan dikemas. Baiklah, sekian presentasi kami. Jika ada kesalahan kata maupun perbuatan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.